Perkenalkan, nama saya Lamtiur Girsang dengan NIM 422-333-1025. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi singkat mengenai reaksi reduksi dan oksidasi atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah redoks. Nah, langsung saja kita mulai. Di dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat atau kita jumpain fenomena dari adanya reaksi reduksi, oksidasi atau dengan istilah redoks. Nah, salah satu contohnya itu adalah proses perkaratan. Nah, jadi peristiwa perkaratan besi itu merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi atau yang kita kenal dengan istilah reaksi redoks. Namun, besi merupakan suatu logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Namun saat kita ke kamar mandi atau keluar gerbang rumah, biasanya kita akan melihat dan menjumpai adanya paku dan besi yang warnanya sudah berubah dan tidak berkilau lagi. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini itu disebabkan besi dan paku yang berubah itu tandanya mereka tuh besi dan paku itu sudah mengalami proses perkaratan. Nah, lantas mengapa sih bisa berubah dan menjadi berkarat? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa besi yang berkarat itu merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut dengan redoks. Nah, redoks ini merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun suatu molekul. Nah, selain itu juga reaksi ini juga ditandain dengan adanya penambahan atau pengurangan oksigen di dalam suatu molekul ataupun senyawa. Nah, perubahan ini nantinya akan mengubah sifat ataupun bentuk dari suatu zat tersebut. Jadi, peristiwa perkaratan besi ini merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi atau yang kita kenal dengan istilah reaksi redoks. Nah, ternyata perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi atau redoks itu berkembang gitu. Yang pertama dapat kita lihat salah satunya itu berkembang berdasarkan peningkatan dan juga pelepasan oksigen. Nah, yang kedua berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektronnya. Yang ketiga berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi ataupun biloks. Yang pertama, peningkatan ataupun pelepasan oksigen. Ternyata peningkatan ataupun pelepasan oksigen di sini telah terjadi reaksi reduksi dan juga oksidasi. Nah, di mana reduksi di sini merupakan reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Misalnya dapat kita lihat contohnya yang pertama itu adanya reaksi reduksi yang terjadi pada Fe2O3 oleh CO, di mana reaksi kimianya Fe2O3 ketika ditambahkan dengan 3CO dia akan menghasilkan 2 Fe3CO2. Nah, reaksi yang kedua itu ada reduksi Cr2O3 oleh Al, di mana reaksi kimianya Cr2O3 ditambah dengan 2Al akan menghasilkan 2Cr tambah Al2O3. Nah, ini merupakan suatu contoh reaksi pelepasan oksigen yang terjadi pada suatu senyawa. Nah, di mana sih dapat kita lihat reaksi oksidasinya? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ternyata oksidasi di sini merupakan reaksi pengikatan ataupun penggabungan oksigen oleh suatu zat, di mana dapat kita lihat contoh dari oksidasi ini. Yang pertama adanya oksidasi Fe oleh O2, di mana dengan reaksi 4Fe ditambah dengan 3O2 akan menghasilkan 2 Fe2O3. Nah, untuk contoh selanjutnya dapat kita lihat oksidasi ZNS oleh O2. Nah, di mana rumus reaksinya ada 2 ZNS ditambah dengan 3O2 akan menghasilkan 2 ZNO ditambah dengan 2 SO2. Nah, selanjutnya dapat kita ketahui bahwa peningkatan ataupun pelepasan elektron ini berkembang setelah diketahui adanya elektron dalam atom
dan reaksi pembentukan senyawa ion. Nah, reaksi pengikatan ataupun pelepasan elektron ini menandakan adanya reduksi dan juga oksidasi, di mana reduksi di sini merupakan reaksi yang mengikat elektron. Dapat kita lihat contohnya ada reduksi Cl2 dengan reaksi Cl2 itu akan mengikat dua elektron sehingga membentuk dua Cl-. Nah, reduksi selanjutnya ada reaksi reduksi Ca2+, di mana Ca2+ di sini mengikat dua elektron yang menghasilkan reaksi Ca. Nah, untuk pelepasan elektron ini disebut sebagai oksidasi, di mana contoh oksidasi dapat kita lihat pada oksidasi K, di mana K di sini menghasilkan K+ yang diikat dengan satu elektron, atau dengan istilah K menghasilkan K+ ditambah dengan elektron, satu elektron. Nah, untuk contoh berikutnya dapat kita lihat pada oksidasi CO, di mana CO ini akan menghasilkan CO2+ ditambah dengan 2 elektron. Nah, untuk selanjutnya dapat kita lihat kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau bilox, di mana bilangan oksidasi ataupun bilox merupakan suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Nah, jadi bilangan oksidasi ini dapat bertanda positif maupun dapat juga bertanda negatif. Nah, selanjutnya kita akan pelajarin mengenai kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, di mana reduksi atau reaksi penurunan bilangan oksidasi dapat kita lihat contohnya, yaitu pada reduksi SO3, di mana dengan reaksinya itu 2SO3 akan menghasilkan 2SO2 ditambah O2, di mana pada reaktannya itu 2SO2. Nah, ketika dilihat di hasilnya, di produknya itu menjadi 2SO3. Nah, dapat kita lihat di sini adanya reaksi reduksi, di mana dari muatannya positif 6 pada 2SO3 menjadi positif 4 pada 2SO2. Nah, dapat kita lihat dari plus 6 ke plus 4 itu telah terjadi reaksi reduksi. Nah, untuk reaksi oksidasinya atau reaksi kenaikan bilangan oksidasi yang terjadi yang kita kenal dengan istilah bilox. Nah, contoh reduksinya itu yaitu pada SO3, di mana reaksi kimianya itu 2SO3 akan menghasilkan 2SO2 ditambah dengan O2. Nah, dapat kita lihat produk yaitu 2SO3 yang muatannya positif 6 ketika direaksikan dia pada reaktannya itu 2SO2 dengan muatan positif 4. Nah, dapat kita lihat dari positif 6 ke positif 4 itu telah terjadi pengurangan muatan, di mana ini disebut dengan istilah reduksi. Nah, itulah merupakan salah satu contoh dari reaksi penurunan bilangan oksidasi dan juga kenaikan bilangan oksidasi atau yang kita kenal dengan reduksi pada suatu senyawa. Nah, inilah merupakan salah satu contoh dari reaksi-reaksi mulai dari kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, pengikatan bilangan oksidasi yang sudah saya jelaskan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa proses perkaratan ini merupakan salah satu contoh peristiwa dari adanya reaksi redoks, di mana telah terjadi pengurangan dan peningkatan bilangan oksidasi. Nah, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai materi reaksi reduksi dan oksidasi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga siapapun yang menonton video ini dapat bermanfaat di dalam melakukan pembelajaran mengenai reaksi reduksi dan oksidasi atau kita kenal dengan istilah redoks. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.